Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak bapak di PKBM Alinsan dimanapun kalian berada pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya, baik dalam pekerjaannya, ilmu tahfiznya ya, apapun aktivitas anak-anak pada pagi hari ini semuanya berjalan lancar. Wabil khusus yaitu adalah ibadah puasa. Nah, untuk ibadah puasa anak-anak bapak tidak ada yang bermasalah, hendaknya mudah-mudahan di ibadah puasanya pada tahun ini berjalan lancar, tamat juga nanti selama bulan puasa, mulai dari awal berjalannya puasa sampai berakhirnya puasa. Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan sehat ya, khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu serta ibadah puasanya ya. Mudah-mudahan anda semua bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita belajar tentang pelajaran sejarah, yaitu ragam manusia purba di dunia. Nah, berbicara tentang manusia purba ini adalah genetik yang tidak bisa terlepas daripada ciri khas manusia itu sendiri. Nah, bagaimana ciri khas manusia yang Bapak sebutkan? Ciri khas manusia yang Bapak sebutkan tadi adalah ciri khas manusia atau gen manusia purba dari masing-masing daerah. Nah, pada hari ini, pagi ini yang kelas 10 ya, ragam manusia purba di dunia. Sebelum Bapak menjelaskan lebih rinci, Bapak akan sedikit membaca dulu. Manusia purba adalah manusia yang hidup di zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini adalah di mana zaman ya, manusia itu belum mengenal tulisan dan belum ada gaya kehidupan berkelompok. Ya, mereka belum mengenal tulisan, belum mengenal bahasa, ya. Cuman mereka melakukan gaya hidup yang disebut dengan gaya hidup yang nomaden. Kehidupan mereka yang masih berpindah-pindah, ya. Kemudian pada zaman tersebut manusia belum mengenal tulisan. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi, ya, manusia prasejarah yang ditemukan oleh para ahli mengadakan penelitian. Nah, orang yang penelitian manusia purba pada zaman prasejarah di mana manusia belum mengenal tulisan, jejak manusia purba ditemukan oleh para belahan dunia. Satu adalah manusia purba di Afrika, nih yang Bapak garis bawahi. Afrika dikenal dengan sebutan benua hitam, banyak ditemukan jejak munculnya manusia purba. Berbagai penemuan jenis manusia purba tersebut adalah ditemukan di benua Afrika. Salah satunya adalah jenis Australopithecus atau disebut dengan Afarensis. Nah, Afarensis ini adalah jenis manusia purba yang ditemukan pada tahun 1999 di lembah Aftar oleh seorang paleontolog dari Utopia yang bernama Zerzenal, yaitu dalam Ratna Hapsari dalam bukunya penggalian ini mencari jejak manusia. Nah, ini yang disebut dengan jenis yang pertama tadi. Yang kedua Australopithecus africanus. Nah, ini yang Africanus, manusia purba jenis ini berbeda, ya, yang disebut dengan Afrika Selatan tahun 1924. Raymond dalam bukunya, hasil penelitiannya seorang guru dari Universitas Witwatersrand, Afrika Selatan, menemukan pecahan tengkorak. Nah, yang dilihatkan pertama kali yang ditemukan hanya pecahan tengkorak. Nah, siapa yang mampu meneliti ini adalah yang meneliti itu adalah tim-tim arkeologi, tim-tim arkeolog. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang melakukan penelitian daripada fosil ya, tengkorak-tengkorak yang ditemukan pada masa itu. Ya. Nah, diperkirakan diberi nama Australopithecus menyerupai kera. Nah, ya. Kemudian Ardipithecus ramidus ditemukan di Afrika Timur. Ini banyak contohnya ya. Nah, kalau yang jenis Homo ini banyak juga ditemukan di wilayah Indonesia, tapi ini adalah kita lihat di daerah Afrika. Homo ini adalah spesies hominin, deskripsikan sebagai fosil manusia yang disebut dengan Rosedian. Rosedian ini adalah sisa daripada 3000 sampai 1225.000 tahun yang lalu ya. Manusia purba di Asia, Sinatrus pekinensis. Nah, ini di Asia. Kalau di Asia adalah Sinatrus pekinensis. Yang kedua ada Sinatrus latianensis. Kemudian ada yang jenis manusia purba di Eropa. Itu tadi. Nah, itu yang di Afrika ya, anak-anak Bapak. Yang pertama tadi di Afrika, yang kedua di Asia,
Nah, ini ada di Eropa. Kalau di Eropa, keberadaan manusia purba ya teridentifikasi ditemukannya fosil manusia purba di antara 600.000 tahun yang lalu dari jenis Homo dengan sebutan Homo ya. Homo ada yang disebut dengan Heidelbergensis atau manusia Heidelberg. Diperkirakan nenek moyang dari Homo Heidelberg ini adalah dari Homo sapiens ya, yang telah mengenal alat bantu yang mirip dengan alat bantu Arkeolan. Nah, ini dia. Apa yang ditemukan pada waktu itu, Pak? Yaitu memiliki tengkorak warna cerah, alis besar, kemudian sisi sebagai ukuran besar, rahang tengkorak tegak. Nih, Homo nederlensis. Nah, ini dia, Homo nederlensis dalam Ratna Sari, pekerja tambang menemukan fosil tempurung dengan tulang pelipis. Ya, ciri fisik Homo ini adalah bertubuh besar. Kemudian bertubuh jenis Homo Nendrel ini adalah besar dan kekar, berat tubuh sekitar 84 kilo, batang hidung besar dan mancung, berarti panjang-panjang ya. Nah, ini yang jenis yang dari Amerika. Dari Amerika, Eropa, Afrika. Nah, ini dia. Anak Bapak boleh lihat ke depan. Nah, ini adalah yang Bapak ambil dari gambar suku aborigin. Suku aborigin ini adalah yang terletak di Australia. Sejak masa lalu hidupnya hingga masa sekarang memang seperti ini. Kenapa? Karena suku aborigin ini adalah mereka yang susah untuk beradaptasi dengan tradisi, dengan situasi, dengan gaya hidup dari daerah luar. Ya. Nah, kenapa tadi Bapak tidak terlalu lanjutkan yang tentang jenis manusia purba di Afrika dan Amerika? Karena nanti kita lebih fokusnya yang di Indonesia. Ya, Nak ya. Nah, itu hanya sekilas Bapak kasih gambaran untuk di awal bahwasanya di mana-mana untuk ditemukan jenis manusia purba itu adalah beberapa tempat tadi ya. Kemudian keterkaitan dalam kehidupan manusia purba. Nah, ini keterkaitan suku aborigin tadi. Manusia purba berdampak besar bagi manusia modern dalam waktu yang lama, yaitu waktu yang panjang, banyak mengalami perubahan menjadi manusia. Manusia purba ini adalah memiliki suatu sifat modern ya, atau persamaannya sejalan dengan teori revolusi. Nah, kalau teori evolusi itu adalah perubahan ya dari suatu hal ke hal yang baru dengan secara lambat. Nah, kalau akulturasi nanti ada pengertiannya percampuran dua kebudayaan yang berbeda menghasilkan budaya baru tanpa meninggalkan budaya aslinya ya. Nah, para presuku Wamena Papua bersiap berburu. Nah, ini perbedaan hal ini sejalan dengan teori evolusi yang menyatakan asal-usul manusia itu sama, yaitu tempat di muka bumi menyebar berbagai belahan dunia. Manusia berevolusi dalam kurun waktu yang panjang sehingga menghasilkan berbagai variasi ragam manusia ras, tercipta keberagaman. Nah, ini nanti ada 3 konsep yang perlu Bapak sampaikan ke Anda semua, bahwasanya di dalam pembelajaran ini dikatakan bahwa manusia itu berasal dari proses evolusi kera ke manusia. Tapi ingat, pada dasarnya di dalam ilmu sejarah itu ada 3 teori yang tidak boleh terlepas dalam hidup kita. Satu, ada teori Harold Urey, ada teori Darwin, ada teori kreasionisme. Teori Harold Urey itu adalah teori di mana asal-usul manusia purba itu dari atmosfer atau udara. Yang kedua, ada teori Darwin. Nah, ini teori Darwin. Darwin lebih menyatakan bahwa manusia itu berasal dari evolusi kera, perubahan kera dari masa ke masa. Nah, ini kalau yang dievolusikan oleh Darwin yaitu teori perubahan manusia itu dari kera. Nah, kalau yang teori terakhir ada teori kreasionisme. Teori kreasionisme ini adalah teori di mana seluruh makhluk hidup yang berada di permukaan bumi itu adalah berasal dari ciptaan Tuhan. Nah, nih, jadi dari 3 teori ini nanti kita bisa menggambarkan di mana yang paling benar dan yang paling tepat, ya. Ini kita lihat ciri khas proses evolusi itu terletak pada purba modern, di mana di antara keduanya memiliki ciri. Satu, nah nih ada 2 tengkorak, satu kecil, satu besar, ya. Nah, bagaimana kita melihat hal ini? Perbandingan anatomi manusia modern ini dia, manusia sekarang seperti kita ini. Kalau yang ini, nah ini yang manusia purba, yang besar. Yang besar ini adalah manusia purba. Kalau kita melihat
Ini kepalanya agak lonjong ke belakang, tekukannya berbeda. Ini juga tidak terlalu lonjong, tapi di jidat sudah mulai rapi. Di sini jidat masih lebar, ya. Nah, ini perbandingan. Kalau untuk gigi biasanya manusia purba itu biasanya giginya lebih besar-besar. Kalau manusia seperti kita yang jenis manusia modern ini, ya, nih gambar yang kedua, ya. Secara fisik, anak-anakku, persamaan antara manusia purba dan manusia modern itu memiliki bentuk tubuh yang sangat konkret, tidak jauh berbeda. Perbedaannya pada manusia purba lebih menyerupai primata, sedangkan modern dikatakan sudah dalam bentuk manusia seutuhnya. Artinya primata itu mereka sama dengan masih uji coba, ya. Nah, tapi volume otak biasanya mereka lebih besar, ya. Nah, kemudian pertama ada corak manusia, kehidupan sosial ekonomi mereka pada masa itu. Membuka lahan baru dengan membakar hutan, kemudian dikenal sejak zaman manusia purba, masih banyak dijumpai di beberapa daerah nih. Mereka membuka lahan baru, tapi ingat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum masuk sini. Karena ada ilmu praaksara, ilmu prasejarah, dan ilmu sejarah. Ilmu praaksara itu adalah kehidupan manusia purba yang baru mulai muncul. Yang kedua ada sejarah, kehidupan manusia purba yang sudah mengenal tulisan, ya. Nah, yang sudah mengenal tulisan, praaksara sudah mengenal tulisan dan sudah bisa hidup berkelompok, karena ada 3 jenis kehidupan dalam manusia purba. 3 jenis: nomaden, semi nomaden, menetap. Nah, kalau nomaden adalah kehidupan manusia purba yang berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain disesuaikan dengan kondisi stok makanan. Nanti barulah mereka, ini belum pada masa awal mereka hidup, manusia purba belum mengenal yang namanya membakar hutan seperti ini, karena waktu itu belum ada paham seperti ini, ya. Yang kita kenal pada masa itu hanya mereka hidup mengembara mengikuti hutan di mana ada stok makanan. Ya, mereka mengenal ini setelah mereka hidup semi nomaden atau menetap sementara, barulah mengenal hidup berkelompok seperti ini, ya. Kemudian guna menjaga bahan pangan, manusia purba modern sama-sama mengawetkan makanan mereka. Nah, nih. Cuman sekarang kita perbandingannya ini, pembelajaran ini lebih difokuskan skema kehidupan manusia purba dulu dengan manusia yang sekarang. Membuat ikan asin cara mengawetkan sejak zaman purba juga masih dipergunakan hingga sekarang. Nah, ini adalah kehidupan manusia purba yang harus kita perlihatkan, yang harus kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia purba itu dari awal mengawetkan makanan sudah dijalankan sampai saat sekarang. Nah, dalam berinteraksi sosial kelompoknya, manusia purba dalam manusia modern sama-sama menggunakan sistem komunikasi. Tapi sistem komunikasinya, kalau dulu, ini dia. Kalau ini adalah yang disebut dengan bahasa isyarat, yang disebut dengan alfabet. Nah, ya. Cuman kalau dari bahasa orang dulu dengan sekarang, ya kita harus bisa. Ini kelas 10 sejarah. Sejarah yang 10 ya. Nanti abis ini kita masuk yang kelas 11. Kamu kelas berapa? 12. Nggak apa-apa, kita tetap belajar karena mau ujian. Nanti di April udah ujian tuh. Soalnya masuk yang ini. Nah, ini yang kita lihat. Nah, untuk gaya kehidupan sosial masyarakat pada masa itu, mereka cenderung hidup itu adalah kalau mereka sudah mengenal yang namanya hidup berkelompok, semi nomaden, hidup sementara. Berarti zaman itu manusia purba itu lebih suka hidupnya di wilayah pinggiran sungai. Kenapa coba? Karena wilayah pinggiran sungai itu merupakan tempat paling nyaman bagi mereka karena dekat dengan sumber kehidupan. Itu satu. Kedua, selain dari sumber kehidupan, juga mereka untuk tempat bercocok tanam, gampang mendapatkan makanan, kemudian baik itu dari hasil laut, biota laut, kemudian dari hasil bumi, ya. Nah, ini dia. Kalau untuk secara yang lain Bapak rasa sama, karena kehidupannya itu setelah nomaden, semi nomaden, menetap. Kalau menetap mereka berkelompok sesuai, ada ciri khas masing-masing kehidupan manusia purba itu. Kalau secara dari sosial ekonomi, ya mereka itu tadi, kalau dulu sama-sama menikmati makanan. Bahkan Bapak sendiri yang seumuran segini masih sempat merasakan kehidupan yang disebut dengan sistem barter.
atau tukar barang dengan barang tanpa tukar barang dengan uang ya. Itu yang kelas 10 tentang sejarah ini, pelajaran sejarah nih. Ini nanti silakan anak-anak Bapak di rumah semuanya yang di rumah lihatkan yang aspek ini, persamaan ciri manusia purba dengan sekarang. Silakan kalian buat ini di rumah, nanti difotokan ke WA Bapak pribadi ya, yang kelas khusus kelas 10. Ini jangan lupa dibuat yang ini ya. Cukup satu tugas itu, ini dia satu tugas ini untuk kalian yang kelas 10 di rumah, tolong dikerjakan karena untuk pelajaran pada pagi hari ini yang ini cukup Bapak jelaskan sampai di sini dulu. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak tutup, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.